Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru tanah air, salam dan bahagia. Saya Kuswianto SPDSD, Guru SDN Jelumbang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, calon guru penggerak Angkatan 9, kelompok 61 dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Video ini merupakan lanjutan salah satu tugas dari rangkaian pendidikan guru penggerak, yaitu tugas 1.3.A.6 modul 1.3 demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi pemahaman dan berkolaborasi dengan Bapak Ibu tentang model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Tapi sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu bisa like, subscribe, atau komentar di channel Maskus ID Guru Masa Kini, semangat untuk berbagi. Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru tanah air, pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, saya membuat rancangan tindakan prakarsa perubahan berdasarkan gambar mental tahapan ATAP atau ATAP dan tahapan Bagja untuk memulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Prakarsa perubahan ini akan saya praktikkan di kelas yang saya ampu, yaitu di kelas 5 SDN Jelumbang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang ATAP atau Bagja yang berkaitan dengan prakarsa perubahan, mari kita melakukan apersepsi tentang nilai, peran, dan visi guru penggerak yang sudah kita pelajari bersama. Bahwasanya kita ketahui bahwa nilai guru penggerak yaitu yang pertama adalah mandiri, yang kedua reflektif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, serta berpihak pada murid. Untuk peran guru penggerak itu sendiri, yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi antara guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Adapun visi sendiri yang ingin dicapai dalam kegiatan guru penggerak adalah terwujudnya anak-anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Dalam kegiatan modul 1.3 atau visi guru penggerak, visi saya adalah terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berprestasi, mandiri, kreatif, serta peduli lingkungan. Adapun dalam menentukan visi saya ini, saya menggunakan tahapan ATAP, yaitu analisa prakarsa perubahan. A-nya adalah aset atau awal, T adalah tantangan, A aksi, dan P adalah pembelajaran. Dalam menggunakan tahapan ini, aset atau awal yang sudah kita miliki adalah yang pertama, guru mempunyai kemampuan dalam bidang IT atau guru-guru kami telah melek teknologi. Sekolah kami sudah memiliki fasilitas WiFi, dan yang berikutnya adalah dukungan kepala sekolah dan guru-guru cukup baik. Dan aset berikutnya, guru-guru sudah bersertifikasi pendidik. Adapun tantangan yang ada adalah kurangnya kemampuan guru dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. A yang ketiga adalah aksi, mencari referensi pembelajaran yang menyenangkan melalui medsos. Dan aksi yang kedua adalah sharing atau studi tiru dengan guru-guru yang telah menerapkan inovasi-inovasi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pembelajaran. Dalam pembelajaran, kami akan menerapkan inovasi-inovasi yang telah diperoleh dari medsos, bisa dari IG, bisa dari TikTok, atau dari YouTube dan kanal-kanal yang lain. Kemudian, saya akan melaksanakan ATM, amati, tiru, dan modifikasi dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian saya menentukan prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berprestasi, mandiri, kreatif, serta peduli lingkungan melalui kegiatan pembiasaan dan pembelajaran yang menyenangkan.
Setelah saya menentukan prakarsa perubahan ini, kemudian saya akan tuangkan dalam kanvas bagja, yaitu buat pertanyaan, yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali impian, yang J jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Di mana kita ketahui bagja menurut bahasa Sunda adalah bahagia. Jadi kita inginkan dengan analisa, dengan prakarsa perubahan ini, kita bahagia dalam melaksanakannya dan menghasilkan hasil akhir yang membahagiakan. Tahapan yang pertama adalah B, buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dalam hal ini yaitu apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berprestasi, mandiri, kreatif, serta peduli lingkungan melalui kegiatan pembiasaan dan pembelajaran yang menyenangkan. Tindakan atau penyelidikan yang akan kami lakukan, yang pertama adalah pemetaan aset yang telah dimiliki sekolah, baik itu guru, alat-alat peraga, dan lain sebagainya. Yang kedua, berkolaborasi dengan warga sekolah. Yang ketiga, melaksanakan sharing atau studi tiru dengan guru-guru yang telah menerapkan inovasi-inovasi pembelajaran. Yang keempat, mencari referensi pembelajaran yang menyenangkan melalui media sosial. Kemudian tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Dalam tahapan ini, saya membuat pertanyaan, program apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berprestasi, mandiri, kreatif, serta peduli lingkungan melalui kegiatan pembiasaan dan pembelajaran yang menyenangkan? Pertanyaan yang kedua, upaya apa saja yang dapat kita lihat sebagai indikasi peserta didik yang bertakwa, berprestasi, mandiri, kreatif, serta peduli lingkungan? Kemudian tindakan atau penyelidikannya adalah yang pertama, mencari informasi dan contoh nyata dari keberhasilan kegiatan pembiasaan dan pembelajaran yang menyenangkan yang telah diterapkan dan dapat berjalan dengan baik. Kemudian melakukan wawancara kepada kepala sekolah, guru, orang tua, murid, dan pihak-pihak terkait. Tindakan yang ketiga, melakukan survei karakter atau kuesioner kepada kepala sekolah, guru, orang tua, murid, dan pihak-pihak yang terkait. Tahapan bagja yang ketiga yaitu adalah tahapan gali impian atau gali mimpi. Pertanyaan yang muncul dalam tahap ini adalah kebiasaan baru apa yang dapat dilakukan setelah kegiatan pembiasaan dan pembelajaran yang menyenangkan sudah terwujud. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang harus tetap dilakukan agar kegiatan pembiasaan dan pembelajaran yang menyenangkan terus berkelanjutan? Tindakan atau penyelidikan dari pertanyaan ini adalah yang pertama, membuat daftar pembiasaan baru yang mendukung ketercapaian peserta didik yang bertakwa, berprestasi, mandiri, kreatif, serta peduli lingkungan. Kemudian tindakan kedua, menuangkan dan mendokumentasikan pembiasaan dan pembelajaran yang menyenangkan yang sudah tercapai dalam bentuk publikasi. Misalnya membuat poster dan publikasi melalui media sosial. Yang ketiga, yaitu melakukan monitoring, penguatan, dan refleksi secara berkala. Kemudian tahapan bagja yang keempat, yaitu jabarkan rencana. Dalam menjabarkan rencana ini, pertanyaan yang muncul adalah, apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berprestasi, mandiri, kreatif, serta peduli lingkungan melalui kegiatan pembiasaan dan pembelajaran yang menyenangkan? Yang kedua, apa tindakan yang bisa mendukung kegiatan pembiasaan dan pembelajaran yang menyenangkan agar dapat terlaksana secara berkelanjutan? Kemudian tindakan atau penyelidikan dalam pertanyaan yang muncul adalah yang pertama, mengidentifikasi kekuatan aset-aset yang ada. Yang kedua, berkolaborasi dengan warga sekolah. Yang ketiga, sharing atau studi tiru dengan guru-guru yang telah menerapkan inovasi-inovasi pembelajaran. Kemudian, mencari referensi pembelajaran yang menyenangkan melalui medsos.
Yang kelima, melaksanakan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Yang terakhir, membuat SOP kegiatan pembiasaan dan pembelajaran yang menyenangkan. Dan tahapan bagja yang terakhir yaitu atur eksekusi. Dalam atur eksekusi ini, pertanyaan yang muncul adalah, siapa saja yang akan dilibatkan untuk mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berprestasi, mandiri, kreatif, serta peduli lingkungan melalui kegiatan pembiasaan dan pembelajaran yang menyenangkan? Yang kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Yang ketiga, bagaimana evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan pembiasaan dan pembelajaran yang menyenangkan? Dari atur eksekusi ini, tindakan atau penyelidikan yang akan dilaksanakan yaitu menyusun peran serta deskripsi tugas setiap anggota. Yang kedua, memulai melaksanakan kegiatan pembiasaan dan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang ketiga, melakukan monitoring dan refleksi secara berkala. Yang keempat, mengembangkan tindak lanjut perbaikan. Dan yang terakhir, melakukan monitoring, evaluasi, dan refleksi secara berkelanjutan. Itulah tahapan bagja dan tahapan atap yang akan saya lakukan dalam rangka mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berprestasi, mandiri, kreatif, serta peduli lingkungan melalui kegiatan pembiasaan dan pembelajaran yang menyenangkan. Kesimpulan dari demonstrasi kontekstual ini adalah, tujuan visi adalah mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang kita inginkan. Dan untuk mencapai finish tersebut, maka diperlukan sebuah alat, dan inquiry apresiatif berupa atap dan bagja adalah alat untuk mencapainya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kritik dan saran, bisa ditulis di kolom komentar. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.